Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenita Lisma, nomor BP 180458, dari kelas Sistem Informasi 10. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang berisikan tentang rangkuman tugas dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi 2 yang dosen pengampunya adalah Ibu Erdisna Mkom. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, dari Universitas UPI EPTK Padang. Yang pertama, kita akan membahas tentang mimpi. Saya rasa setiap manusia pasti memiliki mimpi, baik itu mimpi jangka panjang maupun mimpi jangka pendek. Setiap kita juga pasti akan memiliki mimpi, baik itu mimpi yang besar maupun mimpi yang kecil. Mimpi tersebut akan terbentuk dari keinginan kita untuk merubah hidup atau tujuan dari hidup kita. Mimpi terbentuk dari motivasi dalam hidup kita, sehingga kita memiliki tujuan atau cita-cita yang ingin kita sampaikan atau kita wujudkan. Dan begitu pula dengan saya juga pastinya memiliki mimpi, baik itu mimpi yang kecil, mimpi yang besar, mimpi jangka pendek maupun mimpi dalam jangka panjang yang ingin saya lakukan. Maka pada saat ini saya ingin menyampaikan apa itu mimpi saya. Saya di sini akan menyampaikan mimpi saya secara sederhana untuk jangka pendek pada saat ini, yaitu saya hanya ingin membuka suatu usaha atau membuka suatu bisnis, yaitu yang bisa menghasilkan dan juga bisa sukses untuk kedepannya. Mimpi saya kali ini hanyalah mimpi yang sederhana, yaitu mimpi jangka pendek yang ingin saya lakukan atau saya wujudkan, yaitu saya ingin membangun atau membuka sebuah usaha pencucian. Pencucian di sini tidak hanya pencucian mobil saja, tetapi juga bisa seperti pencucian untuk motor dan juga karpet, atau jika ada orang yang menginginkan jasa bantuan lainnya. Kenapa saya memilih pencucian? Karena pada saat ini, tepatnya di kampung saya, pencucian pada saat ini hanya menggunakan tidak menggunakan adanya teknologi IT di dalamnya. Maksudnya adalah pencucian di kampung saya pada saat ini hanyalah dilakukan secara tradisional atau hanya menggunakan tenaga saja tanpa adanya keikutsertaan teknologi IT di dalamnya. Apa bedanya pencucian yang dilakukan secara manual atau secara tradisional dengan rancangan pencucian yang saya akan rancang? Yang pertama yaitu perbedaannya adalah pencucian yang dilakukan di kampung saya pada saat ini, yaitu pembukuan atau pencatatan keuangannya dilakukan secara manual atau hanya dicatat di buku kertas. Sedangkan saya akan membuka sebuah usaha pencucian ini menggunakan tenaga IT, sehingga pencatatan keuangan atau pembukuan yang akan saya lakukan yaitu menggunakan komputer. Dan juga peralatan atau alat yang digunakan untuk pencucian tersebut juga pastinya adalah alat yang lebih canggih atau lebih efisien atau maksimal dalam pengerjaannya pada saat itu. Karena pada saat sekarang kita hidup pada revolusi 4.0, yaitu kita yang diharuskan untuk menguasai berbagai teknologi supaya kita tidak tertinggal oleh zaman. Membahas tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya merupakan berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Tetapi karena saya akan membuka usaha tentang pencucian, saya tidak bisa melupakan atau meninggalkan tenaga manusia di dalamnya. Saya akan menggunakan teknologi yang canggih juga, tetapi saya juga masih membutuhkan tenaga manusia di dalamnya. Tak hanya tentang industri 4.0, di dalam industri 4.0 tersebut juga akan ada beberapa bentuk. Di antaranya itu kita membahas tentang empati.
Apa itu 4C? Yang pertama yaitu critical thinking. Critical thinking merupakan keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak atau seseorang untuk dapat menyelesaikan masalah atau suatu problem solving. Yang kedua yaitu creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Yaitu merupakan creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the book atau dibatasi aturan yang cenderung meningkat. Yang ketiga yaitu collaboration atau keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama atau mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama atau tidak dilakukan secara individual. Dan yang terakhir dari 4C adalah communication atau keterampilan berkomunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak atau seseorang dalam menyampaikan ide atau wawasan dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengerti dengan apa yang dia sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya juga akan menyampaikan tentang tugas-tugas yang telah saya buat. Maka silahkan simak video selanjutnya. Itu mengenai mimpi untuk menjadi seorang digital entrepreneur serta tanaman atau pohon duit yang telah ditanam selama masa karantina atau selama adanya pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu saya ingin membuat atau membangun sebuah usaha tentang tempat pencucian, yaitu bisa untuk mencuci mobil, motor, ataupun karpet. Kenapa saya memilih tempat pencucian? Yaitu karena pada saat ini masyarakat pada umumnya telah memiliki fasilitas kendaraan di setiap rumahnya. Bahkan ada yang memiliki kendaraan jika di dalam rumah tersebut ada 3 orang, maka mereka memiliki fasilitas kendaraan 3 buah juga. Maka pemasukan juga bisa didapatkan setiap harinya melalui usaha pencucian ini. Dalam hal ini saya juga berencana akan membuat bentuk sebuah aplikasi mobile sederhana yang bisa digunakan untuk mengakses pencucian yang akan saya bangun pada nantinya. Hal ini dibentuk untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses jaringan tempat pencucian saya tersebut. Yang kedua yaitu mengenai pohon duit yang telah ditanam selama proses karantina atau selama adanya libur perkuliahan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Dapat kita lihat pada gambar yaitu saya telah menanam berbagai macam tanaman di pekarangan rumah saya karena kebetulan rumah saya juga berada di pedesaan sehingga memiliki perkebunan atau pertanian yang luas. Dari gambar bisa kita lihat ada cabai rawit, pohon jambu, pohon pinang, seperti rempah-rempah juga kunyit, serai, pepaya, singkong, dan juga jengkol. Berikutnya kita masuk ke dalam bentuk pembuatan diagramnya. Di sini ada beberapa bentuk diagram. Yang pertama yaitu use case diagram, class diagram, dan activity diagramnya juga. Yang pertama use case diagramnya itu di dalam use case diagram tersebut terdapat yang pertama yaitu dari pelanggan. Pelanggan akan melihat antrian, kemudian akan memesan nomor antrian. Kemudian admin akan mengelola antrian serta admin juga akan mengelola gaji pegawai. Ketika mengelola antrian, admin di sana juga akan mengelola insert antrian, update antrian, dan juga akan mendelete nomor antrian jika transaksi sudah selesai dilakukan. Tidak jauh berbeda
daripada use case diagram. Pada kelas diagram kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu admin akan mengelola berbagai data atau proses transaksi yang telah diinputkan oleh pelanggan yang telah mendaftar terlebih dahulu. Dan kemudian activity diagram. Di dalam activity diagram juga terdapat akses aplikasi, daftar transaksi, tambahan transaksi, cetak nota, mencetak laporan, dan juga akan adanya pencetakan biaya dari transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Dan ini merupakan bentuk keluaran atau bentuk input dari aplikasi mobile yang telah dibentuk. Yang pertama yaitu akan ada tampilan daftar transaksi atau login yang akan dilakukan oleh pengunjung. Yang kedua yaitu tampilan transaksi atau transaksi yang telah diinput dan telah dikelola oleh admin. Dan kemudian cetak nota, yaitu atau nota yang akan diberikan kepada pengunjung, dan juga laporan biaya yang akan diproses atau juga dilakukan oleh admin. Ini merupakan bentuk awalan atau tampilan awal dari sebuah aplikasi yang telah kita buat. Pertama, kita akan membuat sebuah akun terlebih dahulu untuk bisa mengakses aplikasi nantinya. Yaitu di sini kita akan memasukkan username, email address, dan juga passwordnya. Pertama, kita masukkan ini. Jika sudah membuat akun, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu untuk masuk ke aplikasi mobile yang telah kita buat. Maka di sini kita akan diminta untuk masuk menggunakan username dan passwordnya. Maka kita hanya tinggal mengetikkan username dan password yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita masuk.